Assalamualaikum Teh, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, ini izin perkenalan dulu ya. Nama saya Siti Asyana Jamil dari Purwakarta, Iya. dari tingkat 1D. Di sini saya mau wawancara Teteh untuk memenuhi tugas LKMM dari 5. Dengan kontrak waktu 7 menit, apakah Teteh bersedia? Iya, bersedia. Alhamdulillah. Perkenalkan dulu ya Teh, nama Teteh siapa? Oh ya, perkenalkan, nama saya Rofiatul Lutfiani, biasa dipanggil Rofi, NPM 2131188. Saya dari kelas 4A. Asal saya dari Cilegon, Banten. Untuk asal daerahnya? Cilegon. Iya, Cilegon. Iya. Berarti jauh di sini ngekos dong Teh? Iya, ngekos. Untuk pertanyaan yang pertama, mengapa kita jurusan IKP? Karena yang pertama emang kemauan sendiri pengen jadi perawat, terus yang kedua emang karena bingung, nggak tahu pengen jurusan apa lagi ya, pengen kuliah apa lagi, udah bingung banget. Terus yang ketiga emang disuruh orang tua, ya udah perawat aja gitu, jadi tenaga kesehatan aja, karena prospek kerjanya pun banyak gitu ya, nggak cuma 1 atau 2 tempat doang gitu. Kenapa kita pilih S1? Kan ada D3 ya? Ya karena kan sekarang kalau misalkan D3 kan tanggung ya, nanti bakal kuliah lagi gitu kan. Terus di daerah aku juga emang rata-rata kan rumah sakitnya yang lumayan gede ya gitu. Jadi untuk penerimaan perawatnya pun perawat S1 gitu, nurse gitu. Berarti Teteh nggak ada paksaan dong? Nggak ada, alhamdulillah nggak ada. Teteh ini udah ada praktikum kan? Nah, Iya. tindakan yang Teteh suka terus nggak rumit gitu? Pasti Teh? Kalau tindakan yang disuka sih paling awal-awal ya, kayak tindakan bener-bener kayak belajar infus, belajar nyuntik, itu tuh paling seneng gitu, paling suka. Karena pun kita belajar itu tuh sampai kepake sampai sekarang atau sampai kerja nanti gitu kan, bener-bener kepake ilmunya gitu. Nah, itu masih dasar ya? Iya bener, karena masih asik banget kan gitu, jadi harus bener-bener belajar gitu. Terus suka duka Teteh jadi anak keperawatan? Suka duka jadi anak keperawatan sih, yang pertama sukanya itu ya karena dapat teman-teman yang alhamdulillah baik gitu ya, terus dapat teman-teman yang pengertian, dapat dosen yang masya Allah baiknya gitu. Terus nggak enaknya tuh paling ini sih, karena aku kan dari jurusan IPS ya sebelumnya gitu, jadi emang sebelum masuk IKP pun harus ikut matrikulasi dulu selama beberapa lama gitu, 2 minggu kalau nggak salah. Nah baru kita bisa langsung masuk IKP gitu. Terus abis itu tuh kayak dukanya tuh emang berat banget dari awal-awal, karena kan kita harus belajar lebih ekstra ya daripada yang lain, yang jurusan IPA atau jurusan keperawatan gitu. Kita harus ambil start lebih awal gitu untuk belajar itu semua, dan memahami materinya kan gak gampang ya gitu. Berarti Teteh masuk ke sini tuh harus ujian dulu ya? Iya, ujian saringan masuk. Terus kesan dan pesan Teteh buat adik tingkat? Kalau pesan dan pesan untuk adik tingkat sih jangan, karena budaya kita kan budayanya 5S ya, dari KP turun temurun. Jadi jangan sampai ngilangin budaya 5S-nya, dan emang banyak banget yang gak nerapin itu gitu. Jadi kayak cuma 5S itu cuma omongan doang gitu, nggak ada penerapannya sama sekali gitu kan. Karena emang mungkin ya cuma kita doang yang ngerasain, tapi mungkin kalian juga gitu, sesama angkatan kalian gimana gitu. Nah, Teteh kan udah praktikum terus udah ke rumah sakit juga dong? Iya betul. Nah, kesan pertama pas ditugasin di rumah sakit itu apa sih Teh? Kesan pertama yang pas waktu kita ditugasin di rumah sakit itu yang pertama deg-degan ya pasti ya, karena kita kan belajar, terus kita ke pasien langsung gitu kan, yang bukan teman sendiri gitu ibaratnya. Terus kita takut salah juga, terus emang bener-bener kayak belajar nyuntik atau masukin obat itu bener-bener kayak masih tremor gitu loh, belum bisa ngobatin tremornya gitu. Tapi alhamdulillah kayak keinginan kita yang pengen belajar, jadi kita bisa gitu untuk nyuntik atau yang lain. Untuk awal ke rumah sakit itu masih didampingi atau kita harus sendiri gitu? Itu kalau di rumah sakit Dustira sih percaya kalau yang dari Unjani itu bisa ngelakuin sendiri, tapi kalau misalkan kita minta didampingi gitu nggak apa-apa, minta dampingin aja sama teteh perawatnya gitu. Tapi kalau misalkan kita udah yakin kita bisa, ya udah kita aja sendiri gitu. Berarti Teteh udah ditugasin di berapa rumah sakit? Dulu tuh Dustira, terus Cililin, terus Dustira lagi sih. Berarti ini dari pihak kampusnya juga ya?
kan dipilihin ya sama pihak kampus. Terus motivasi teteh buat adik ini kan? Motivasi semangat aja belajarnya gitu kan, terus manfaatin aja waktunya yang sekarang untuk senang-senang, masih senang-senang gitu, tapi jangan males, jangan sampai ngelupain kewajiban kalian sebagai mahasiswa atau kewajiban kalian sebagai inilah mahasiswa di sini untuk belajar kayak gitu. Gak apa-apa, santai, tapi emang harus dinikmatin masa-masanya sekarang sih, karena kalau udah nambah tingkat tuh udah kenikmatannya tuh udah rada hilang gitu. Berarti tingkat 2 itu udah tingkat 2 masih itu nggak sih? Masih aman sih kalau menurut aku. Menurut aku tuh nggak aman tuh kayak dari semester 7 ke atas deh. Nah itu tuh udah benar-benar kayak kita tuh udah pusing mikirin skripsian segala macem gitu. Nah untuk organisasi, teteh ikut organisasi nanti? Iya, aku ikut organisasi UKM Core. Core itu? Community of Rescue. Jadi itu tuh sebagai tim medisnya Stikes ya, kalau pas waktu itu ya gitu. Tapi sampai sekarang masih berjalan? Sampai sekarang masih berjalan, cuma kan nanti ada pergabungannya dari Penjani gitu, jadi ini masih masih diomongkan. Kalau buat tingkat 4 sendiri itu udah ke rumah sakit belum teh? Tingkat 4 kemarin semester 7 kita ke Dustira sama ke rumah sakit Mal. Itu selama berapa bulan? Itu selama 3 minggu. Kita ngelakuin 3 minggu itu tuh tentang keperawatan kritis, dadar, kayak gitu. Untuk alasan teteh masuk organisasi? Alasan untuk masuk organisasi yang pertama nambah relasi ya. Terus aku pengen nambah temen yang lain selain dari anak IKP gitu. Kan banyak tuh ya. Ada dari analis, dekep, terus bidan gitu. Jadi kan kita nggak kenalnya cuma satu ini doang gitu loh, nggak kenal dari satu jurusan doang, tapi kita kenal sama yang lain juga gitu. Itu kan lumayan kan buat kita ya, keuntungan kita sendiri gitu. Untuk pertemanan nih teh, kan pertemanan di perkuliahan sama di SMA itu beda ya? Iya. Nah kalau untuk pertemanan di perkuliahan sendiri menurut kakak gimana sih? Kalau misalkan di perkuliahan tuh kita emang benar-benar harus cari teman yang pas ya gitu, karena lingkungan itu emang kerasa banget gitu bedanya, dan kita tuh emang harus pinter-pinter nyari teman yang emang bener-bener punya dampak yang positif kitanya gitu. Jangan cari teman yang males, soalnya banyak juga kejadian kayak temannya tuh circle-nya malas tapi dia ikut-ikutan malas, padahal dia salah pinter segala macam gitu, Jadi kebawa gitu. Nah untuk selanjutnya nih teh, kita kan abis ini pasti lanjut ke nurse ya. Nah itu mau abis nurse itu mau dilanjut kemana teh? Abis dari nurse itu rencana pengen daftar Nusantara Sehat ya, cuma nggak tahu nih dapat izin dari orang tua atau enggak gitu. Selanjutnya kalau misalkan nggak dapat izin ya paling daftar di rumah sakit ya gitu aja sih. Daftar apa sih Nusantara Sehat itu apa? Kayak Nusantara Sehat itu tuh kayak tenaga kesehatan yang dikhususin untuk melakukan kayak pendidikan kesehatan sama melakukan pelayanan kesehatan ke daerah-daerah terpencil gitu sih. Segitu aja sih teh wawancara dari aku ya. Makasih banget teteh udah berpartisipasi dalam wawancara ini. Semoga teteh sehat selalu. Semangat terus juga kuliahnya. Ya, kamu juga ya. Ya, sama-sama. Kasih teh. Ya.